Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Angelita Girsang, NIM 19105210054, mahasiswa Teknologi Industri Pertanian angkatan 2019, Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Udayana. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu contoh kasus analisis data menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL. Untuk contoh yang saya gunakan di sini adalah contoh kasus penelitian pengaruh penambahan gula pasir. Di sini saya notasikan sebagai G terhadap kadar sukrosa, gula semut, nira sawit. Penambahan gula pasir yang dinotasikan dengan G terdiri dari 6 taraf, yaitu 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, dan 13%. Adapun di sini variabel tetap untuk kasus ini adalah yang pertama yaitu bahan air nira hasil sadapan pohon kelapa sawit tumbang Desa Bingkat, Medan. Kemudian Aquades sebanyak 50 ml, berat sampel yang digunakan 3 gram dan waktu pemanasan yaitu 10 menit. Pada rancangan acak lengkap, selain perlakuan, semua keadaan lain harus dalam kondisi yang homogen atau dikontrol tetap sama. Di sini kondisi yang tetap sama dinamakan saya buat sebagai variabel tetap, yaitu bahan, Aquades, berat sampel, dan waktu pemanasan. Di sini saya telah menyiapkan data untuk analisis kadar sukrosa dengan 6 perlakuan. Yang pertama yaitu 8% kadar gula pasir, 9%, 10%, 11%, 12%, dan 13%. Saya menggunakan 2 kali pengulangan, yaitu pengulangan pertama dan pengulangan kedua. Untuk aplikasinya nanti boleh menggunakan beberapa kali pengulangan tergantung dengan kasus penelitian yang akan dilaksanakan. Karena pada rancangan acak lengkap yang mempengaruhi penelitian hanya perlakuan yang sudah ditentukan dari awal, perlakuan yang divariasikan. Jadi, semua faktor di luar perlakuan yang sudah disiapkan harus dikontrol sama atau homogen. Langsung saja, untuk mengisi kolom jumlah seperti biasa, kita menggunakan rumus sama dengan sum, lalu blok sel yang ingin dicari jumlahnya. Kemudian tekan enter, lalu jumlah dari sel yang dijumlahkan akan muncul. Cara yang sama dilakukan untuk mencari jumlah pada sel-sel berikutnya. Selanjutnya, untuk mencari rata-rata, kita menggunakan rumus sama dengan average, lalu blok data yang ingin dicari rata-ratanya, kemudian tekan enter, lalu nilai rata-rata akan muncul. Begitu pula untuk mencari nilai rata-rata pada sel-sel berikutnya menggunakan cara yang sama seperti tadi. Untuk mendapatkan jumlah atau TK dari ulangan yang kita gunakan, kita menggunakan rumus sum, lalu blok data yang ingin dicari jumlahnya, kemudian tekan enter, maka jumlah dari datanya akan muncul. Kemudian kita untuk mencari rata-rata menggunakan rumus sama dengan average, blok data yang ingin dicari rata-ratanya, lalu tekan enter. Kemudian nilai rata-rata akan muncul. Begitu juga untuk mencari jumlah dan nilai rata-rata untuk ulangan yang kedua, untuk jumlah, untuk rata-rata, menggunakan rumus yang sama. Setelah semuanya sudah dilakukan, maka akan muncul data seperti pada tabel berikut. Selanjutnya, bagaimana melakukan analisis Excel? Cara melakukan analisis Excel dengan menggunakan data analisis yang digunakan untuk rancangan acak lengkap. Seperti di video saya sebelumnya,
kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa pada aplikasi Microsoft Excel yang kita install pada laptop kita sudah terinstall data analisis. Seperti pada aplikasi Microsoft Excel saya, terletak di bagian kanan atas. Jika data analisis belum terinstall, kita dapat menginstalnya dengan cara klik File, lalu Option, lalu pilih bagian Add-ins, lalu klik Analysis Toolpack. Kemudian tekan OK, lalu akan muncul di sebelah kanan atas data analisis. Di sini di aplikasi Microsoft Excel saya sudah terinstall. Di sini kita sudah memiliki datanya. Sekarang untuk melakukan analisis, klik data analisis lalu pilih yang ANOVA single factor. Untuk di input range-nya kita blok bagian perlakuan sampai ulangan 1 dan kedua. Kemudian jangan lupa untuk pilih rows lalu klik pada tabel. Lalu untuk output range-nya, di sini kita bebas memilih untuk meletakkannya pada sel yang mana. Di sini saya memilih A22 untuk meletakkan output range-nya. Setelah itu tekan OK. Maka akan muncul ANOVA single factor seperti yang terlihat berikut. Pada bagian summary, kita sudah melihat deskriptif dari data yang kita gunakan. Di sini ada perlakuan kadar gula 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, dan 13%. Ini hanya pengulangan saja dari data yang sudah kita buat di atas, seperti nilai sum itu sama dengan tabel pertama. Kemudian average atau rata-rata itu juga sama dengan nilai yang pada tabel pertama. Kemudian untuk analisis ANOVA-nya, ini sebenarnya adalah SK jumlah keragaman, sedangkan ini sebenarnya adalah JK Kemudian MS ini adalah KT atau kuadran tengah. Kemudian F ini adalah F hitung. Ini adalah tetap V-value, kemudian F ini kita buat sebagai F tabel 5%. P-value digunakan untuk menentukan keputusan apakah penelitian yang kita lakukan berpengaruh atau tidak. Untuk menentukan percobaan berpengaruh atau tidak, hanya dengan menggunakan F tabel 5%. Untuk kemudian nanti kita melakukan uji lanjut. Di sini nilai p-value lebih kecil daripada 5% atau 0,05. Itu artinya penelitian atau percobaan yang dilakukan memberikan pengaruh nyata. Dalam hal ini
Artinya, pengaruh penambahan gula pasir terhadap kadar sukrosa, gula semut nira sawit berpengaruh nyata. Jadi ini adalah hasil uji ANOVA yang sudah kita analisis menggunakan Microsoft Excel dengan data analisis. Tapi kita juga harus perlu tahu bagaimana cara menghasilkan data ini secara manual. Di sini kita ganti menjadi perlakuan, kemudian ini kita ganti menjadi galat. Untuk melakukannya, kita terlebih dahulu mencari atau menentukan faktor koreksi atau FK. Di sini saya sudah buatkan rumus agar lebih mudah. Jadi kita hanya perlu menuliskan ulang formula atau rumus yang sudah saya sediakan, yaitu sama dengan D16 dikuadratkan per konta B10 sampai C15, atau itu adalah ulangan yang kita lakukan pada percobaan ini. Kemudian tutup kurung, lalu tekan enter, maka faktor koreksinya akan muncul. Di sini saya sudah menuliskan rumusnya untuk mencari JK total, JK perlakuan, dan JK galat, dan seterusnya. Yang pertama, untuk mencari JK total, kita menggunakan rumus sum SQ, kemudian B10 sampai C15, atau ini adalah jumlah perlakuan yang kita gunakan. Kemudian tutup kurung dikurangi dengan faktor koreksi. Di sini jumlah JK total sudah sama dengan jumlah JK total yang kita sudah dapat sebelumnya menggunakan data analisis. Kemudian selanjutnya untuk mencari JK perlakuan, kita menggunakan rumus sum SQ D10.2 D15 tutup kurung per konta B9.2 C9 kurang B19. Kemudian untuk mencari JK galat, kita hanya perlu mengurangkan antara JK total dikurang dengan JK perlakuan, yaitu sama dengan klik sel JK
total kemudian kurangkan dengan JK perlakuan, maka hasilnya akan muncul seperti berikut. Kemudian untuk mencari DB perlakuan, di sini saya sudah menuliskan rumusnya juga, yaitu dengan count A buka kurung A10.2 A15 tutup kurung dikurangi dengan 1. Kemudian tekan enter, lalu hasilnya akan muncul. Kemudian untuk mencari DB total, kita menggunakan rumus konta buka kurung B10.2 C15 tutup kurung dikurangi dengan 1. Kemudian tekan enter, maka nilai DB total akan muncul. Kemudian untuk mencari DB galat, kita hanya perlu mengurangkan DB total dikurangkan dengan DB perlakuan, atau sama dengan klik sel DB total dikurangi dengan klik sel DB perlakuan, kemudian hasilnya akan muncul. Kemudian untuk mencari nilai KT perlakuan, kita hanya perlu menggunakan rumus JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Untuk KT galat, kita menggunakan rumus JK galat dibagi dengan DB galat. Kemudian untuk mencari F hitung, kita menggunakan rumus KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Untuk mencari nilai F tabel 5%, kita menggunakan rumus F inverse buka kurung 0,05, ini adalah probability-nya, C43, C44 tutup kurung, lalu tekan enter, maka hasilnya akan muncul. Hasilnya sama dengan pada tabel ANOVA sebelumnya. Untuk mencari F tabel 1%, kita menggunakan rumus F inverse buka kurung 0,01, ini adalah probability-nya, C43, C44 tutup kurung, lalu tekan enter. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel 5%, sedangkan lebih kecil daripada nilai F tabel 1%, itu artinya penelitian atau percobaan yang kita lakukan berpengaruh nyata. Sedangkan apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel 5% dan lebih besar juga daripada nilai F tabel 1%, itu artinya penelitian atau perlakuan yang kita lakukan berpengaruh sangat nyata. Untuk mempermudahkan, di sini kita dapat membuat formulasinya dengan menggunakan fungsi if. Di sini saya sudah sediakan rumusnya atau formulasinya, yaitu if buka kurung E43 lebih kecil daripada G43, tanda petik NS, IF buka kurung E43 lebih kecil daripada H43, tanda petik bintang 1, tanda petik tanda petik bintang 2 kali, tanda petik tutup kurung. Kemudian tekan enter.
Setelah kita tekan enter, dia muncul bintang 1. Itu artinya percobaan atau perlakuan ini berpengaruh nyata pada taraf 5%. Itu artinya perlakuan yang kita lakukan di mana pengaruh penambahan gula pasir terhadap kadar sukrosa, gula semut, nira sawit berpengaruh nyata pada taraf 5%. Selanjutnya kita akan melakukan uji BNT. Di sini untuk melakukan uji BNT saya sudah sediakan rumusnya. Di sini saya sudah menyiapkan kolom perlakuan dan kolom rata. Untuk mengisinya kita hanya perlu mengcopy dari tabel kita sebelumnya, lalu meletakkannya pada kolom yang sudah saya sediakan. Kemudian untuk mencari BNT, di sini saya sudah menyediakan rumus. Kita hanya perlu mengklik lalu mengcopy, kemudian sama dengan lalu paste, kemudian tekan enter, lalu nilai BNT akan muncul. Kemudian untuk melanjutkan, kita perlu terlebih dahulu mengurutkan rata dari yang terbesar ke yang kecil. Caranya dengan data, pilih sort, lalu pilih large to sort, kemudian klik OK. Maka data akan diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang kita lakukan pertama adalah mencari selisih antara G13 dengan G11 dengan cara mengurangkannya. Pada bagian L39 ditambahkan tanda dolar karena nilai ini akan terus dipakai sampai kepada perlakuan G10. Jadi agar mempermudahnya boleh dilakukan seperti itu. Kemudian klik enter, lalu nilainya akan muncul. Kemudian kita bandingkan apakah nilai 1,63 ini lebih besar atau lebih kecil dari nilai BNT. Yang ternyata lebih kecil, jadi kita tuliskan NS. Lalu begitu juga untuk data berikutnya. 1,71 itu lebih kecil, jadi kita tuliskan NS. Kemudian 4,57 itu lebih besar, jadi kita berikan tanda bintang. Jika sudah ada tanda bintang, ini berarti akan sama sampai data ke bawahnya. Kita hanya perlu mendrag saja.
Selanjutnya, yang kedua kita akan mencari selisih antara G11 dengan G12, G9, G8, dan G10. Caranya sama seperti yang tadi, dengan menggunakan rumus sama dengan L40 dikurangi dengan L41 pada bagian L40 diberi tanda dolar karena akan dipakai sampai pengurangan ke G10 untuk mempermudahnya, begitu saja. Kemudian di drag, lalu kita bandingkan apakah nilainya lebih kecil atau lebih besar. Ternyata di sini nilainya semua lebih kecil, jadi dituliskan NS. Untuk yang selanjutnya juga dilakukan hal yang sama sampai kepada tahap G8 dikurangi dengan G10 atau selisihnya. Karena di sini sudah semuanya NS, berarti data-data selanjutnya juga akan bernilai atau NS. Tapi kita harus mencarinya terlebih dahulu. Setelah mendapatkan selisih, di sini kita akan memberikan notasi. Pada yang pertama ini, saya berikan notasi A. Blok dia sampai batas NS. Di sini saya berikan warna berbeda agar lebih mempermudah. Kemudian yang kedua dinotasikan sebagai B. Di blok sampai batas NS yang terakhir. Kemudian diberi warna juga. Kemudian di sini yang pertama kita notasikan sebagai A. Yang kedua kita notasikan sebagai A, B. Yang ketiga juga A, B. Selanjutnya B, B, dan B. Di sini saya akan mencoba untuk memberikan notasi atau menotasikan dengan cara yang berbeda tanpa menggunakan selisih seperti pada cara sebelumnya. Yang pertama adalah kita menyediakan dulu kolom perlakuan, rata dan rata plus BNT. Yang pertama kita lakukan blok nilai perlakuan dan rata, kemudian copy lalu paste. Di sini untuk bagian rata kita urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Caranya sama seperti cara sebelumnya, hanya saja di sini kita memilih small to large.
Untuk mendapatkan nilai rata plus BNT, kita menggunakan rumus sama dengan klik nilai rata, kemudian tambah, klik nilai BNT, kemudian tekan enter. Pada bagian nilai BNT atau L31 ditambahkan tanda dolar karena itu akan digunakan terus sampai kepada perlakuan G13. Ketika nilainya sudah didapatkan, kita hanya perlu mendrag sampai kepada perlakuan G13. Kemudian kita notasikan apakah nilai rata dijumlahkan dengan nilai BNT lebih besar atau lebih kecil daripada nilai rata. Begitu juga selanjutnya untuk perlakuan G8, G9, G12, G11 sampai kepada G13. Di sini notasi yang kita dapatkan berbeda dengan notasi yang kita dapatkan dengan menggunakan cara selisih sebelumnya. Namun itu tidak salah, itu dikarenakan di sini kita menggolongkan rata dari yang terkecil ke yang terbesar, sedangkan pada cara selisih kita menggolongkan rata dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi di sini berarti B berlaku sebagai A dan A berlaku sebagai B. Dan setelah dituliskan ulang, hasilnya sama. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap BNJ. Di sini saya sudah tuliskan 5,03. Ini didapatkan dari tabel BNJ. Kita mencari pada bagian perlakuannya 6 dan DB galatnya juga 6. Kemudian akan didapatkan hasil 5,03. Kemudian kita hitung akar dari KTG per R. Di sini saya sudah menyediakan rumusnya, kita hanya perlu mengklik, kemudian copy, lalu sama dengan paste, kemudian tekan enter, maka nilainya akan muncul. Selanjutnya untuk BNJ adalah perkalian antara
5,03 dikalikan dengan 0,981051 atau L62 dikalikan dengan L63 pada Microsoft Excel saya. Untuk mencari nilainya, kita terlebih dahulu mengcopy perlakuan dan rata, kemudian meletakkannya dengan menekan paste pada kolom yang sudah disediakan. Di sini raratanya diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang kita lakukan pertama adalah dengan mencari selisih antara perlakuan G13 dengan G11, dengan G12, dengan G9, dengan G8, dan dengan G10. Formulanya adalah sama dengan L67 dikurangi L68. Pada bagian L67 ditambahkan tanda dolar karena ini akan tetap dipakai untuk mencari selisih sampai kepada G10. Kemudian tekan enter. Setelah nilainya muncul, bandingkan apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai BNJ, yaitu 4,9. Di sini nilainya lebih kecil sehingga dituliskan NS. Begitu juga untuk keperlakuan berikutnya. Apabila nilainya lebih besar, maka diberikan bintang 1. Apabila nilainya lebih kecil, maka dituliskan dengan NS. Untuk yang kedua juga sama, kita mencari selisih antara G11 dengan G12, G9, G8, dan G10 dengan menggunakan rumus yang sama juga, yaitu sama dengan L68 dikurangi dengan L69. Pada bagian L68 diberikan tanda dolar agar mempermudah perhitungan berikutnya. Kemudian bandingkan apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai BNJ. Di sini yang pertama nilainya sudah lebih kecil atau dituliskan NS. Itu artinya untuk data berikutnya juga pasti hasilnya NS. Jadi kita hanya perlu mendrag saja.
Selanjutnya kita akan memberikan notasi. Yang pertama dinotasikan sebagai A. Blok A sampai dengan batas NS. Kemudian di sini saya akan memberikan warna agar lebih mudah. Kemudian yang kedua dinotasikan sebagai B. Blok sampai batas NS, kemudian saya berikan warna. Kemudian setelah itu kita akan menotasikannya. Yang pertama itu dinotasikan sebagai A, yang kedua juga sebagai AB, yang ketiga sebagai AB, yang keempat sebagai B, yang kelima juga sebagai B, yang keenam juga sebagai B. Di sini notasi pada BNC dan BNT sama. Di sini kita akan masuk ke proses sedangkan. Yang pertama kita lakukan adalah memblok bagian perlakuan dan rata, copy lalu paste pada bagian yang sudah disediakan. Di sini saya sudah menyediakan rumus untuk mencari SY. Untuk mempermudahnya kita hanya perlu mengcopy rumus sama dengan paste, kemudian tekan enter, maka nilainya akan muncul. Untuk nilai R yang saya sediakan di sini diambil dari tabel Duncan dengan perlakuan 6 dan DB Galet 6. Untuk mencari nilai RP-nya, kita menggunakan rumus dengan mengalihkan nilai R dengan nilai SY. Pada nilai SY kita berikan tanda dolar agar mempermudah perhitungan selanjutnya. Setelah didapatkan nilainya, kita hanya perlu mendrag sampai kepada perlakuan ke-6. Kemudian tahap selanjutnya kita akan mencari selisih antara perlakuan G13 dengan G11, G12, G9, G8, dan G10 dengan cara mengurangkannya masing-masing dengan rumus L78 dikurangi dengan L79. Pada bagian L78 ditambahkan nilai dolar agar mempermudah perhitungan selanjutnya. Kemudian tekan enter apabila nilai sudah didapatkan, drag, kemudian bandingkan apakah nilainya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai RP atau faktor pembanding pada tabel di bawahnya atau yang sudah saya hitung tadi. Apabila lebih kecil dinotasikan dengan NS, apabila lebih besar dinotasikan dengan bintang. Begitu juga untuk perlakuan selanjutnya. Namun di sini untuk yang kedua sudah didapatkan nilai NS semuanya, itu artinya nilainya akan sama sampai kepada perlakuan selanjutnya. Jadi di sini saya akan mengcopy dan mempaste saja. Kemudian akan kita notasikan. Yang pertama kita notasikan sebagai A, yang kedua sebagai B. Drag A, kemudian di sini saya berikan warna agar lebih mudah. Kemudian B juga saya berikan warna. Kemudian dinotasikan. Yang pertama dinotasikan sebagai A, yang kedua sebagai AB, ketiga sebagai AB, yang keempat B, yang kelima B, yang keenam B. Pada perlakuan G13, G11 dan G12 memiliki notasi yang sama, yaitu A, AA, dan BB. Itu artinya pengaruhnya tidak jauh beda. Dan berdasarkan penelitian ini,
yang lebih berpengaruh yaitu pada perlakuan G13, G11, G12. Itu merupakan perlakuan dengan rata tertinggi. Pada penelitian ini, pengaruh penambahan gula pasir terhadap kadar sukrosa gula semut nira sawit berpengaruh nyata dengan rata tertinggi pada kadar gula pasir G13, G11, dan G12. Sekian penjelasan dari saya, maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.